Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah, ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka, ya Allah ya Zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban nafi' wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebentar lagi Ramadan. Kalau kita simak dari hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, sangat mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Berarti masalah terbesar kita adalah dosa kita yang membuat hidup kita tidak bahagia, tidak mulia, dan tidak selamat adalah dosa. Dosa diri sendiri, bukan dosa orang lain. Man qoma, barang siapa yang sholat. Man qoma, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, memang Allah ingin sekali mengampuni dosa kita. Ada dua kata kuncinya, imanan wahtisaban. Imanan itu adalah yakin dan percaya penuh bahwa perintah saum itu diwajibkan oleh Allah. Jadi saum itu bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan ikut-ikutan, tapi ini perintah Allah. Harus yakin bahwa yang memerintahkan saum ini adalah Allah, dan pasti perintah ini membawa kebaikan yang banyak. Karena setiap perintah Allah bagi kita pasti untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah yang tidak memerlukan apapun. Jadi ketika mendapatkan perintah saum bulat, ini adalah perintah Tuhan saya dan pasti ini baik untuk saya, untuk dunia, untuk akhirat, untuk lahir, untuk batin, untuk akal, untuk diri, untuk yang lain. Maka menyambut Ramadan ini harus dengan kegembiraan bahwa ini adalah karunia besar. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti untuk kebaikan kita. Allah tahu apa yang akan membuat kita bahagia, selamat, mulia, dan itu Allah siapkan pada perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang akan membuat kita sengsara,
hina dan celaka, dan itu ada pada larangannya. Dan diwajibkan itu tidak ada yang lebih dicintai Allah dari sebuah amal kecuali yang diwajibkan. Maka kita menyambut Ramadan ini bukan sama sekali karena tradisi, kebiasaan tiap tahun, dari dulunya juga sudah begini, tidak. Dan kita yakin bahwa Ramadan ini akan membawa banyak kebaikan sepanjang ihtisaban. Jadi memang dua yang akan mendapatkan karunia ini adalah mukmin dan muhtasib, orang yang beriman dan orang yang ihtisab. Kalau ihtisab itu apa? Tolab at-tawab min Allah, mencari pahala dari Allah. Orang yang ihtisab itu adalah orang yang bertekad kuat untuk meraih kebaikan yang banyak dari Ramadan ini. Sudah menggembira, Allah menyediakan dengan imanan, dan ihtisab itu kita menjalaninya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dari waktu ke waktu di bulan Ramadan ini. Tidak ada nunggu-nunggu buka yang nanya-nanya jam, berapa menit lagi, berapa jam lagi. Itu ciri-ciri pada umumnya sudah tidak kuat pengen buka. Terserah berapa jam, tiap detiknya itu kebaikan. Gembira dengan detik-detik saum, gembira dengan saat buka karena saat mustajab doa, gembira dengan malam harinya karena saat qiyamul lail, gembira saat bersedekah. Jadi Ramadan itu betul-betul gembira karena ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Imanan wahtisaban. Kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Ini momentum kita bisa bersih dari dosa. Yang sementara ini membuat kita tidak tenang. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Tidak ada yang membuat kita menderita selain zalamtun nafsi, dosa yang kita lakukan. Maka sukacita. Kenapa Ramadan banyak yang kurang menggugah dan mengubah? Padahal ini kalau dalam bahasa teknologi shortcut, jalan pintas menuju ahli takwa. Pahala yang biasa-biasa, amal sunnah dianggap wajib, yang wajib 10-700 kali lipat, tidak ada di bulan yang lain. Artinya kalau kita ngarep-ngarep pahala, inilah bulan bergelimangnya pahala dengan mudah. Kalau kita ingin bersih dari dosa, ini dosa yang membuat habis dosa-dosa kita. Tapi orang yang munafik melihat dosa seperti lihat lalat yang ditepis begitu saja, tidak takut dia. Orang beriman lihat dosa seperti lihat gunung yang akan roboh menimpanya, selalu merasa terancam oleh dosa-dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang takwa itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang paling mantap ajeg menghadapi hidup ini apapun yang terjadi.
orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah, menghadapi masalah sepelik apapun, seberat apapun. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan rezeki pertolongan yang tidak pernah terbayangkan, tidak terpikirkan, yang tidak pernah ada dalam bayangannya, penuh dengan jamuan dari Allah. Makanya jangan iri kepada yang diberi dunia, iri yang diberikan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau sudah takwa bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah beri jalan keluar. Tidak ada masalah yang gawat, tidak ada masalah yang rumit, pelik, berat, tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin dengan pertolongan Allah. Walaupun tidak terbayangkan, tenang saja. Ramadan. Pertanyaannya, apa yang membuat Ramadan kita kurang gemilang? Dua, lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu membuat kita tidak tahu ilmu apa ini. Tentu saja ilmu agama. Kurang ilmu agama tidak akan mengenal Allah. Tidak kenal Allah tidak akan tenang. Saudara, kalau naik pesawat sekian banyak orang, naik-naik saja, tenang di pesawat. Kenapa? Karena percaya kepada pilotnya. Kita tidak curiga, ini pilot sudah sekolah belum? Sudah dites urin belum? Pilot malamnya cukup tidur tidak? Kita percaya, percaya yang bikin tenang, benar? Makin percaya ke Allah, makin tenang. Bagaimana bakal percaya kepada Allah kalau Allahnya tidak pernah dipelajari? Belajar agama, belajar mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal apa yang diperintahkannya. Itu agama tuh ada di sana yang membuat kita tahu, oh ini dia yang membuat saya bahagia, mulia, itu ada pada perintah Allah. Tidak belajar, tidak tahu, tidak mengerti. Ini dia yang dilarang Allah, ini yang bakal membuat saya celaka. Tidak belajar, tidak akan tahu. Makanya orang-orang yang jarang belajar agama karena sangat sibuk membuka HP 5,5 jam untuk terus menggeser-geser telunjuknya. Tapi setiap ada a'udzubillahi langsung digeser. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak kuat semenit juga. Karena setan, godaan setan yang pertama adalah membuat kita tidak mau belajar agama. Karena sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Silahkan jujur, berapa menit, berapa jam sehari kita belajar agama dengan sungguh-sungguh. Dari buka YouTube, TikTok dan sebagainya 5,5 jam, berapa menit kita membuka kajian dari ulama yang lurus, yang hanif. Yang bagaimana banyak yang ceramah di YouTube nih, lucu-lucu, terpingkal-pingkal saya dengar ceramahnya. Insya Allah banyak yang baik. Tapi kalau boleh menganjurkan,
cari selain berguru ya, kepada guru yang mengamalkan min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak manfaat. Kalau mau cari guru, cari ulama, lihat dan simak yang perkataan perbuatannya tidak sia-sia. Setiap bicara berisi, tiap berbuat bermakna. Kalaupun lucu, lucunya tetap ada hikmahnya. Mintalah kepada Allah supaya diberi guru yang membuat kita yakin kepadanya, yang membuat kita mengenal jalan yang Allah ridhoi dan kita tidak tersesat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Minta. Kenapa sholat kita jarang khusyuk atau jarang sekali khusyuk? Jawab. Jarang. Tahu penyebabnya? Lemah ilmu sholat. Kita bekal sholat kita zaman SD, zaman TK, kita nyaris tidak tahu arti bacaan sholat. Jadi sholat tidak khusyuk itu diantaranya lemah ilmu. Coba sekarang saya mau ngetes. Tuh sudah meriang hadirin. Lihat tangan ini langsung. Kenapa ujuk-ujuk wirid? Kita doa iftitah tidak mengerti. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tidak paham, kita hafal. Jadi baca itu tidak ada kontak ke Allahnya, paling kontak ke hafalan. Padahal semua bacaan sholat itu zikrullah. Tapi kita baru sampai ke bacaan. Ada yang selama sholat tuh fokus kepada makhraj dan tajwid, kepada tahsin saja. Bahkan kadang menilai seseorang dari tahsinnya. Ah iya mah, itu benar, kurang bersih haknya. Padahal yang bersangkutan, yang haknya kurang bersih itu sangat berbakti ke orang tuanya, sangat banyak sedekahnya, sangat banjir air mata tobatnya. Berarti yang suka merendahkan orang bukannya mengajari, itu sudah terpedaya oleh ilmunya, bukannya membuat bersih hati malah kotor hati. Hati-hati guru-guru tahsin itu posisi yang mulia, mengajari orang baca Quran. Tetapi mengajari Quran adalah untuk bersih hati, bukan untuk jadi kotor hati. Kenapa sholat tidak khusyuk? Dan tidak ngerti. Makin panjang bacaan imam, makin banyak rencana kita yang tersusun rapi. Barang-barang yang hilang jadi ketemu. Kenapa? Lemah ilmu. Ramadan ini selain memperbanyak sholatnya, pastikan belajar tentang ilmu sholat. Tanpa tambah ilmu pemahaman sholat dan bagaimana sholat yang benar, sholat kita efeknya tidak kuat. Karena harusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membuat rem pakem dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar.
Salat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat kita bagus, urusan kita dibuat bagus oleh Allah. Maka Ramadan ini bagus sekali ikut salat. Tetapi kalau tidak dengan pemahaman ilmu yang baik, tarawih itu beban. Tarawihnya mau yang berapa rakaat? 11, 23. Jujur ya, jangan yang langsung soleh, asli aja dulu. 11 atau 23? Imamnya baca Qur'annya yang 11 tuh ingin yang panjang-panjang, satu rakaat, satu halaman, atau satu lembar, atau yang ringkas tapi indah. Tapi indah tuh pelengkap saja Pak, aslinya ringkas. Belum aja sholat sudah malas ya. Kenapa? Tarawih makin lama makin berkurang. Pasti karena enggak ada nikmatnya dalam sholat. Beban bagi orang yang tidak paham. Sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat itu kita ingin. Sesuatu yang jadi beban kita tidak ingin. Harusnya sholat itu kebahagiaan, tapi karena lemah ilmunya, maka imam bacaannya panjang, ada yang jengkel. Nah, teruku wae. Tuh. Nambah nih. Jadi sambil tarawih teh ambek-ambekan. Imam ya mah kacau ya. Astagfirullah. Tolong Ramadan ini pastikan perbaiki ilmu tentang sholat, ilmu bacaan sholat, termasuk ilmu Al-Quran yang suka kita baca dalam sholat. Tidak paham, sulit menikmati, sulit sholat khusyuk. Ilmu apa lagi? Kita Ramadan itu bulan interaksi dengan Quran. Hampir setiap himbauan baca Quran, khatamkan Quran, itu semua bagus. Satu huruf satu kebaikan dikali 10. Alif lam mim itu 3 huruf, 30 kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan bisa 300, bisa 21.000 kebaikan dari alif lam mim. Tergantung keikhlasan. Pahala. Tapi kalau kita paham dengan artinya, maka selain dapat kebaikan pahala, juga dapat hidayah. Ini yang paling penting, petunjuk. Ada orang yang hanya satu ayat Quran berubah hidupnya. Satu ayat, dia gelisah terus. Apa yang membuat saya bisa tenang? Pas ketemu ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, camkan, hanya dengan ingat Allah hati akan tentram. Ini dia. Selama ini saya segala diingat kecuali Allah. Ingat ke selain Allah, kalau tidak hati-hati jadi penyakit. Dan ingat kepada Allah, itu obatnya. Ada ibu-ibu setoran, jangan nyebut ibu-ibu nanti suudon. Seseorang yang berkerudung, ada seseorang yang setoran. Alladzina yunfiquna fis sadra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah. Bagaimana? Anak-anak, kalau ibu ngaji dengerin. Jangan sampai ngobrol kayak gitu. Beliau tidak tahu yang dibaca itu ciri orang bertakwa. Satu, senang berinfak, lapang dan sempit. Yang kedua, bisa menahan amarah.
beres ngaji ngambek hadirin. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Gak nyangka loh Bu, tetangga kita yang sebelah itu, kenapa dia jarang ikut ke majelis taklim? Ibu tahu gak sih gimana hubungan dia dengan suaminya? Atau dia banyak cicilannya? Enggak Bu. Hati-hatilah Bu, jangan deket-deket sama dia. Tahu gak yang dibaca barusan? Dilarang berburuk sangka, dilarang cari-cari aib, dilarang ngobrolkan orang. Hafal benar bacaannya, merdu suaranya, tapi itu dia gak mengerti, lemah ilmu. Mari Ramadan ini perbaiki tahsinnya, bacaannya dengan baik, perbanyak baca Al-Quran sambil khatamkan juga terjemahnya. Setuju? Ilustrasi barusan sebetulnya diharapkan cukup untuk menyadari betapa sering kita menghatamkan tapi tidak tahu maknanya. Kita kehilangan satu kelebihan mukjizat Al-Quran, hidayah. Ayo maksudnya Ramadan ini jangan sibuk fokus ke ibadah saja, tapi harus juga perbaiki ilmunya. Sepakat? Bulan Ramadan bulan memperdalam ilmunya supaya ibadahnya benar dan nikmat. Dua, ini lemah jiwa. Ada sakit jiwa, ada lemah jiwa. Apa sih lemah jiwa? Lemah, dia tidak berdaya untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jajan, dia tahu itu sholat itu wajib. Di masjid sudah azan, dia tahu orang yang sholat ke masjid, apalagi laki-laki, itu benar-benar diharuskan, pahalanya melimpah, kebaikannya banyak, tapi lemah jiwanya, kalah oleh malas. Kenapa? Ke masjid cuma sedikit, sholat subuh makin dikit, kalah jiwanya oleh ingin tidur, malas keluar. Tapi lemahnya itu untuk yang disukai Allah. Kalau yang disukai nafsu, dia semangat. 4:30 sudah nyiapkan sepeda. Orang masih baru selesai di masjid, dia sudah siap dengan sepatunya, gaya. Yang mau jogging sudah siap lari. 10 km kuat, 50 km bersepeda kuat, push up kuat, pull up kuat. Tapi ke masjid 50 meter tidak kuat, ngeyepek hadirin. Kenapa? Lemah. Apa artinya kuat fisik kalau ibadah tidak kuat? Bukankah Allah memberikan kekuatan fisik agar kita kuat ibadah? Berarti olahraganya tuh
nafsu. Mikir semua. Halo? Kenapa saudara jadi melongo begini? Saya jadi merasa bersalah. Lemah. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung WA masuk. Berhenti tuh baca Quran. Lebih sibuk balas. Ternyata di sana ada link. Buka YouTube-nya, buka terus aja begini. Lemah. Saudara lihat, semua berita-berita tentang kejahatan yang ditangkap, kemaksiatan, kelalaian, semuanya gerbangnya adalah nafsu. Kalah oleh nafsunya, lemah. Benar? Makanya ihtisaban itu di sini nih. Maaf ya, kasus sampo. Sudahlah, nggak usah dikomentari. Mending zikir hadirin. AA sih katanya yang menggoda nyebut sampo. Kenapa? Lemah diperbudak amarah. Betul? Kisah cinta di Laut Cina. Udah nggak usah senyum. Saya juga tahu saudara pengen ketawa ya. Ini apa ini? Kalah oleh syahwat. Profesor, doktor ditangkap. Rektor titik-titik. Diduga korupsi. Kalah. Oleh apa? Nafsu tamak terhadap duniawi ini. Semua yang bermasalah itu orang-orang yang kalah oleh nafsunya. Kita tidak bisa tahajud, sama kalah itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Surat Yusuf ayat 53. Kenapa kolesterol meningkat? Apa? Nafsu. Jalan tah diminum. Nasi goreng pagi siang malam, mie godog, mie kocok. Kenapa asam urat meningkat? Nafsu. Gula darah, nafsu. Dan keperluan kita tuh tidak sama dengan keinginan nafsu. Simpel keperluan kita tuh hadirin. Tapi nafsu yang membuat ribet itu. Benar? Maka Ramadan ini kita targetan taklukkan nafsu. Sepakat? Maaf kalau ceramahnya seperti ini, tapi saya kira ini esensinya penting. Saum itu adalah menaklukkan nafsu kita. Bukan supaya tidak punya nafsu, tapi nafsunya hanya ada di jalan yang Allah sukai. Mulai dari mana? Bebas, tapi yang sangat merusak sekali ibadah kita, mata. Bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, kurang lebih demikian sabda Rasulullah SAW. Ilustrasinya bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki bakar. Artinya kalau kita punya kawan dekat, kita akan mengikuti kawan kita. Sekarang siapa kawan kita yang terdekat? Bukan manusia. Nih, internet. Kita tidak punya kawan yang 5,5 jam nempel terus ke kita, ya kan? Enek kita kepada dia. Lagi makan, dia ikut makan. Ini ikut terus.
Berapa banyak zina mata di sini? Di luar kita nggak berani natap lawan jenis. Di sini dibongkar lawan jenisnya. Istri teman cakep gak berani lihat karena takut digaplok. Tapi istri teman dipotretnya, dipelototin. Bertekadlah dan mintalah kepada Allah agar kita bisa disiplin. Ya Allah, berikan kekuatan saya. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa'i. Berlindung kepada Allah dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta maulaha anta khairu man zakaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan jiwa yang takwa dan bersihkanlah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga dan memeliharanya. Jarang kita minta begitu ya, benar? Tahu kenapa? Karena belum hafal. Hafal juga belum tentu ngerti. Minta, hadirin, tidak ada yang bisa mengubah akhlak kita selain Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkannya illa anta, selain engkau. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan diriku ini dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain engkau ya Allah. Allah. Sambil doa dan minta. Disiplinlah hadirin. Karena bukan cuma kita yang lihat HP ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di hati. Ayo, siap tidak nih? Lawan HP, lawan nafsu melihat yang tidak halal. Rambut wanita yang tidak mahram bukan tidak halal buat kita dilihat. Kenapa jadi pada nunduk begini? Sudah tahu saudara yang suka lihat tayangan tidak baik cirinya? Cirinya di kukunya ini ada putih-putihnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa pada lihat kuku? Ada yang pengen lihat tapi ditahan jadi begitu. Jaga mata, tundukkan pandangan. Tidak ada riwayat sholat nikmat, munajat lezat bagi orang yang mengumbar pandangannya. Sudahlah, jangan nyiksa diri. Telinga juga, karena gerbang hati dari mata dan telinga. Sudah, tidak usah segala didengar. Liburlah mendengar apapun yang sia-sia. Lebih baik cari ilmu. Kalau kita belum bisa berbahasa Arab, cari ulama yang ceramah bahasa Arab, biar akrab telinga kita. Sambil baca terjemah, dapat ilmunya, kemampuan kita meningkat. Daripada lagu sia-sia, apalagi lagu maksiat. Oh, jangan rusakkan pahala dengan dosa. Bagaimana kita nahan lapar, mata berzina, kan? Telinga bergibah, saum. Siap? Bertekadlah. Udah nggak usah terlalu banyak dengar cerita ini itu. Tidak harus kita segala dengar. Yang harus itu mendengar yang nambah iman dan mendengar yang jadi amal soleh.
Dan nggak usah ikut campur ngobrol-ngobrol ngalir ngidur. Saum apalagi di bulan Ramadan, saum mulut dari maksiat dan sia-sia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Hingga tidak istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Ini rumusnya hadirin. Iman istiqomah kalau hatinya istiqomah. Hati istiqomah kalau lisannya terjaga istiqomah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwa setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dan hari akhir, yakin perkataan ini akan ketemu nanti dalam hisab di hari akhir. Pilihannya diam, berkata baik atau diam. Mau tahu siapa orang yang tidak bahagia? Gampang. Lihat kalau ada orang yang segala celetak-celetuk, celetak, segala bunyi aja, tidak dipikir dulu, tidak dipertimbangkan dulu, segala dikomentari. Ada yang lewat dikomentari, segala diceritakan, seakan bunyi saja. Ketahuilah orang ini adalah orang yang kurang atau tidak bahagia. Kenapa? Karena yang bahagia itu ada pada yang Allah sukai. Yang Allah suka itu berkata baik atau diam. Makanya hati-hati nih rekan-rekan, Ramadan ini tiap mau bicara, pikirkan, pertimbangkan, rasa-rasakan. Syaratnya 3. Kalau niatnya benar tidak nih, apa niatnya? Asal bunyi, pengen pamer ilmu, pengen pamer amal. Kalau merasa niatnya belum mencari ridho Allah, diam, aman, gak bicara. Yang kedua, isinya, kontennya apa nih? Perkataan ini isinya apa? Benar atau tidak? Ilmu atau berita ini benar tidak nih? Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Kalau tidak yakin berita dan ilmu ini benar, diam. Isi. Dan yang ketiga, efek akibatnya apa nih? Perkataan saya ini dampaknya apa? Allah jadi suka atau Allah jadi murka? Jadi pahala atau jadi dosa? Orang jadi bahagia atau jadi menderita? Orang jadi dapat ilmu atau jadi tersesat? Pikirkan sebelum bicara. Pertimbangan apa nih dampaknya? Kenapa saya harus nyebut endut? Padahal namanya Asep misalkan. Apa karena dia gendut? Kenapa kita nanya berapa kintal? Kenapa? Tidak boleh setiap kata keluar tanpa pertimbangan. Pikirkan. Kalau belum bulat yakin manfaatnya baik, diam. Enak. Kalau kita diam aman, diam nyaman. Loh, dari tadi ngomong terus. Terus mau ngapain saya duduk diam di sini? Memang tugasnya lagi bicara baik, insya Allah. Berusaha baik. Gak apa-apa dianggap bodoh, gak apa-apa. Gak apa-apa dianggap kuper, gak apa-apa. Daripada bicara kita merusak hati dan ujungnya merusak iman. Saum mulut.
Saum celetak-celetuk. Walaupun gatel, garuk mulutnya. Balur pakai saya takut dipraktekkan nanti dosa saya. Jangan. Pengen celetak-celetuk, diam. Tidak usah segala dikomentari, dengar baik-baik. Diam. Walaupun gak kuat, diam, jangan banyak komentar. Kecuali yakin yang 3 tadi, niat, isi, dan dampaknya. Jangan banyak ngobrol, kecuali dengan sangat hati-hati. Banyak ngobrol, banyak tergelincir kata, tergelincir niat, bisa nyakitin orang, bisa habis pahala. Ngobrol tuh bahaya, apalagi cerita tentang diri sendiri, kecenderungannya di mark up, dilebih-lebihkan. Kalau udah cerita saya, keluarga saya, anak saya, pengalaman saya, kecenderungannya di upgrade, dilebih-lebihkan, dusta, jadi dosa. Jangan debat kusir. Ini saya mohon maaf, kusir ya, saya tidak berniat menyinggung beliau. Apa debat kusir? Yang ngomong segala diperdebatkan. Katanya Ronaldo sekarang main, mau ngapain ngomongin Ronaldo? Kenal enggak? Sepatu sepak bola juga enggak punya, kaos kakinya juga. Yang diobrolin sepak bola. Emang enggak boleh? Boleh, cuma mau apa? Berapa sih umur Madonna? Ngapain ngomongin Madonna begitu? Gak usah segala diobrolkan. Kalau kira-kira ada orang yang suka ngomong, pengen menang sendiri, biarin. Maaf ya, saya mau ke toilet, biar dia menang, gak ada yang dengar. Jangan bertengkar. Kalau ada orang yang ngomong jelek ke kita, bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil yang kata-katanya tidak baik, ya udah pasti ada yang begitu. Mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di kantor, qalu salaman. Katakanlah saya sedang saum. Hei, monyet lu. Bukan. Punten. Saya sedang saum ya. Kenapa disebutin saya sedang saum? Ada ulama yang mengatakan supaya ke diri sendiri menahan diri, saya lagi saum nih. Dan kepada yang menghina supaya dia tahu saya bukan takut sama kamu, cuma saya lagi mematuhi perintah Allah. Nanti tunggu kalau sudah buka, saya mau taraweh gitu ada. Ibu-ibu, Bu, ada ibu-ibu enggak sih? Ibu mau bahagia, jangan banyak bicara ya Bu. Makin banyak bicara, ibu makin tidak bahagia hidupnya. Bicaralah kalau yakin bicaranya baik. Udah, mending zikir saja. Mendingan istighfar. Halo. Jangan marah-marah, mau ngapain? Ciri orang takwa, ciri ahli sorga, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Bukan tidak punya rasa marah, tahan. Setuju? Jangan sebel ke orang, wal afina 'anin nas, maafkan. Pokoknya Ramadan ini habis semuanya, kita maafkan. Tapi dia udah maafkan, mau ngapain capek-capek ingat orang yang sebel ke kita, sedang dia lagi tidur. Maafkan, maafkan. Kenapa memaafkan? Karena Ali Imran 134, ciri ahli takwa itu adalah memaafkan. Wal afina 'anin nas,
Maafkan sebelum orang minta maaf. Dek punya kertas selembar, ada yang bisa bantu? Dek, nggak apa-apa. Aduh maaf ya dek, ini bakal rusak kertasnya, nggak apa-apa dek. Ridho, siapa namanya dek? Hafiz, semoga jadi hafiz Quran yang bisa mengamalkan dengan ikhlas dan mendakwahkannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Udah, yang lain tidak usah ngasih kertas, sudah selesai. Saya lihat sebuah tayangan begini, seorang guru. Ini niru dari tayangan itu. Coba bully kertas ini, bebas. Dasar sudah soleh ngebully kertas. Nggak ada yang berani berkata jelek, takut kualat. Ini mah perumpamaan. Bully luar biasa hadirin. Ngomong aja yang jelek tentang kertas ini misalkan. Cik, Egi bolong. Ada lagi? Hah? Yang benar kalau mau bicara jangan bikin saya kehilangan kesabaran hadirin. Apa dek? Jelek. Ada lagi? Hah? Tipis kamu, bolong-bolong. Apa lagi? Lemas, riksak. Beginilah hati orang sesudah dibully, sesudah banyak dikata-katai. Seperti ini hati orang yang tadinya bagus, seger. Terus kita datang, maafin saya ya, saya tadi khilaf. Oh iya, nggak apa-apa. Punten atas perkataan saya. Oh iya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, saya maafin. Akhirnya dia kembali seperti ini. Tapi tidak pernah bisa seperti semula. Bagus perumpamaan ini ya. Saya meniru seseorang. Ini gini kalau suka ngomong tidak baik ke orang. Walaupun sudah memaafkan, tapi untuk beres seperti semula itu susah. Tapi kita harus kembali seperti semula. Maafkan saja. Jangan ada bicara jelek dengan orang lain. Orang punya kelebihan dan si itu teh pelit bisa orang mah. Lihat wajahnya. Kuat orang meninggali si eta teh geuleuh. Dan tidak ada orang ngomong jelek dengan wajah bagus. Geuleuh orang ngomong. Pelit pisan si eta teh, kurang ajar. Dasar monyong, enggak ada perkataan jelek, wajah jadi bagus, tidak nyambung hadirin. Kalau mau bicara tentang orang lain, bicara kebaikannya. Apalagi yang sudah meninggal, jangan bicara keburukan. Bicara yang baik-baik saja. Apalagi kalau kita pernah gibah kepada seseorang, kita pernah bicara jelek tentang seseorang, maka bicaralah tentang kebaikan dia. Sebarkan, doakan kebaikan. Dan yang terakhir, alhamdulillah. Yang ngobrol pasti lihat ke sini. Kenapa diam? Orang yang ngobrol lemah jiwa. Dia tidak kuat mendengarkan kebenaran. Karena godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang mendapatkan kebenaran. Yang